Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Ishak Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mahasiswa dari UNU Kaltim, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Materi dan presentasi ini diberikan oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Haji Sunarto, SE, MSI. Terima kasih kepada beliau atas kesempatannya untuk membawakan materi ini. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam yaitu adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapat ditambah dengan tujuan yang lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan demokrasi yang tinggi. Posisi kebijakan fiskal dilihat dari sisi Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Institusi pengambilan kebijakan fiskal yaitu Baitul Mal. Baitul Mal merupakan salah satu institusi negara yang bertujuan mewujudkan misi negara dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektor real dan moneter, menggunakan instrumen-instrumen publik yang menjadi wewenangnya, seperti zakat, kharjiyah atau pajak, investasi negara, al-mustakhlad, uang beredar, infak sedekah, wakaf, dan masih banyak lainnya. Kebijakan ekonomi pendapatan Islam, pendapatan dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, bersifat rutin seperti zakat, ziyah, kharaj, infak, sedekah, serta pajak lainnya yang jika diperlukan. Kemudian yang kedua, bersifat temporer atau sementara seperti ganimah, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Jiswa sebagai komponen kebijakan fiskal. Jiswa merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa, tentunya untuk umat banyak. Formasi kebijakan fiskal di era modern. Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan negara hendaknya berpedoman pada nas yang memerintahkan harus ada pemisah antara muslim dan non-muslim. Terakhir, adanya tuntutan kemaslahatan umum. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam. Pertama, pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat banyak, pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif, dan yang terakhir pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. Nah, kesimpulan, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki peranan, tujuan, komponen, serta mekanismenya. Jadi sangat lengkap sekali. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Pada sistem kapitalis, peranan sistem publik relatif cukup kecil, tetapi sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam,
hak pemilikan swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya, sedangkan tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis namun tetap berbeda. Komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam pun berbeda pada ekonomi kapitalis. Yaitu perbedaannya di mana? Kalau pada ekonomi Islam meliputi zakat, ganimia, fal, farat, dan jiyah. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat. Semoga kita menambah wawasannya. Terima kasih sekali lagi kepada dosen pembimbing saya dan para penonton atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.